إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulia ini, pada momentum yang istimewa ini, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwa, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang dalam kehidupan dunianya akan mendapatkan berbagai kemudahan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar untuk setiap kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusannya dimudahkan. Perjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian janji Allah di dunia. Di akhirat orang-orang yang bertakwa Allah janjikan kemenangan berupa keselamatan dari neraka masuk ke dalam surga. Innanil muttaqina mafaza. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita semuanya menjadikan takwa ini landasan kehidupan kita. Kita hiasi diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa, dan berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan. Kita berbekal dengan ketakwaan dalam mengarungi kehidupan ini. Dalam kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, mari jadikan takwa sebagai pijakan utama kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Anas dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih, beliau mengatakan, kana aktsaru du'a'i Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muttafaqun alaih. Kata sahabat Anas, doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah doa Allahumma atina fid dunya hasanah. Allahumma ya Allah, atina, berikan kepada kami fid dunya, dalam kehidupan dunia ini, hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Jagalah kami dari siksa api neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah
teladan kita, panutan kita dalam menjalani kehidupan di dunia, panutan kita dalam menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Teladan kita untuk selamat dunia akhirat. Ternyata doa ini yang paling banyak dibaca oleh beliau. Kalau doa ini paling banyak dibaca beliau, berarti ini doa yang penting. Doa yang kita butuhkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan bosan kita membaca doa ini. Dengan berikhtiar berbagai upaya memenuhi syarat-syarat agar doa Allah kabulkan. Minta kebaikan dunia. Apa kebaikan dunia itu? Semua hal yang halal membawa kebaikan itu kebaikan dunia. Al-usrah as-salihah, keluarga yang salihah. Al-aulad as-salihin, anak-anak yang salih. Harta yang barokah, halal barokah. Kedudukan yang mengantarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dunia. Tetapi ingat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama kita mengajarkan satu keyakinan kepada kita semuanya, bahwa kehidupan kita tidak hanya kehidupan di dunia. Orang takwa itu cirinya wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin dengan kehidupan akhirat. Maka yang dipikirkan, maka yang diminta kepada Allah selain hasanah fid dunya, juga hasanah fil akhirat. Kebaikan di akhirat. Mahya hasanatul akhirah. Apa itu kebaikan akhirat? Surga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia kebaikan didapat, di akhirat dimasukkan surga. Istimewanya masuk surganya tanpa harus disentuh api neraka. Wa qina adzabannar. Karena orang iman itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua model, dua jenis. Ada yang masuk surganya itu langsung tanpa harus diseksa di neraka. Sementara ada yang lainnya masuk surga tetapi diseksa dulu di neraka. Nah, doa yang diajarkan Nabi adalah supaya kita ini bahagia dunia, kebaikan dunia kita dapatkan, akhirat dimasukkan surga tanpa disentuh api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping Nabi mengajarkan doanya, Nabi juga mengajarkan amaliyah apa yang bisa mengantarkan orang masuk surga tanpa harus disentuh api neraka. Satu hari beliau berdialog dengan para sahabat. Beliau mengatakan, "Ala ukhbirukum biman tahrumu alaihi nar." Sahabat-sahabatku, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang neraka haram menyentuhnya. Neraka tidak mau menyentuh dia. Qalu bala ya Rasulullah. Jawab para sahabat, tentu saja Rasulullah, kami mau. Kata Rasulullah, qala kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Rawahu Tirmidzi. Kata Rasulullah, orang yang tidak akan disentuh neraka itu, orang yang akan masuk surganya tanpa harus mampir ke neraka itu adalah kullu hayyinin, setiap orang yang tenang, tidak temperamen, tidak emosional, pengendalian dirinya bagus. Hadirinnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sumbu pendek, kata orang Sidoarjo. Ini sejalan jamaah sekalian dengan sabda Rasulullah, la takdzab, la takdzab, la takdzab, walakal jannah. Kamu jangan marah, kamu jangan marah, kamu jangan marah, kamu akan masuk surga. Ali Imran 134, Allah jelaskan ciri orang ahli surga, ciri orang takwa yang Allah sediakan surga untuk mereka itu adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Mereka menahan marah dan mereka memaafkan manusia. Maka jamaah sekalian, mari kita berikhtiar memiliki karakter hayyin ini. Kita tenangkan jiwa kita dengan berzikir kepada Allah dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, agar kita punya pengendalian diri yang baik. Hadirin rahimakumullah.
Terutama hari ini yang Allah takdirkan punya kelebihan. Kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan kekuasaan. Ini bahaya kalau tidak punya sifat hayyin. Bisa berbuat zalim kepada orang. Kata Nabi, wattaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah engkau, jangan sampai mendolimi, karena kezaliman itu menjadi kegelapan-kegelapan kelak di hari akhir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kullu hayyinin. Yang kedua, layyinin. Orang yang tidak akan disentuh neraka itu kata Nabi, layyinin, yang lembut tutur katanya. Menjaga lesannya baik. Lembut tutur katanya sebagaimana Rasulullah fabima rahmatin minallah lintalahum. Wahai Muhammad, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Lemah lembut. Teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara enak, kalau bicara motivasi, kalau bicara itu menyemangati, bukan sebaliknya. Kalau bicara menyakitkan, kalau bicara nyelekit, kalau bicara menjatuhkan, kalau bicara memojokkan, bukan. Hadirin rahimakumullah. Ini sejalan dengan sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi wa fi riwayatin wa ma baina rijlaihi adman lahu bil jannah. Kata Nabi, siapa yang jamin kepadaku, dia bisa menjaga lesannya, menjaga mulutnya, dan menjaga kemaluannya, saya jamin dia masuk surga. Dalam hadis yang lain, ketika Nabi ditanya, wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Nabi pernah ditanya yang paling banyak masukin orang ke neraka itu apa ya Rasulullah? Al-famu wal farju. Mulut dan kemaluan. Jamaah sekalian, lesan kita, mulut kita ini, lesan kita harus benar-benar kita tarbiyah, kita didik agar sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bukankah Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah, hendaknya dia berkata baik atau hendaknya diam. Aqulu qauli hadza astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallahi usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa qad qala ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah hayyinin layyinin, orang yang kata Nabi tidak akan disentuh neraka, kullu hayyinin layyinin qaribin. Yang ketiga adalah orang yang punya sifat qarib, dekat dengan manusia, mudah bergaul, akrab dengan manusia, tidak sombong, tidak merasa tinggi, tidak meremehkan orang lain, sehingga orang itu senang kalau bersama dia. Rasanya damai kalau dekat dengan dia. Rasanya kemudahan dengan izin Allah datang kalau bersama dia. Qarib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berupaya punya sifat ini karena Allah. Bukan karena manusia, bukan karena menjilat manusia,
Dan ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan perjuangan, terutama untuk manusia yang hari ini Allah kasih kelebihan. Kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan jabatan, kedudukan. Karena biasanya kalau orang punya sifat-sifat ini nggak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dilandasi ilmu agama yang cukup dan komitmen mengamalkan, yang muncul adalah meremehkan orang lain. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kata Nabi, sombong itu adalah menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Qaribin. Mungkin bagi kita yang hari ini orang biasa atau bahkan mohon maaf kekurangan mudah. Tapi yang punya kelebihan sulit. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji Rasul tidak main-main. Yang punya sifat ini tentu terpenuhi syarat akidah, syarat ibadahnya, syarat minimal ibadah. Janjinya tahrumu alaihi nar, neraka tidak akan menyentuhnya. Lalu yang terakhir hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahlin. Orang yang punya sifat sahlin, sahlin itu gampang, mudah, memudahkan. Tidak suka mempersulit orang lain. Dan ini juga sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, "Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuyyira baina amrayni illah-taro aisarahuma ma lam yakun itsman." Kata istri beliau Aisyah, Rasulullah tidak pernah dihadapkan dua pilihan kecuali Nabi pasti memilih yang mudah selagi itu bukan dosa. Jadi kalau tidak dosa, asal tidak dosa jamaah sekalian, mari permudah urusan orang. Jangan punya prinsip kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah. Balik jamaah sekalian. Mudahkan urusan orang. Memudahkan urusan orang itu membantu mereka. Membantu saudara kita itu jaminannya bantuan Allah. Wallah fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah itu akan senantiasa menolong seseorang selagi dia menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, empat sifat mulia ini, layyinin, hayyinin, layyinin, qaribin, sahlin, Allah takdirkan ada pada diri kita. Saat bersamaan kita bisa memiliki dengan izin Allah Subhanahu wa taala akidah yang lurus dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah, minimal ibadah-ibadah wajib yang tidak boleh ditinggal. Dan itu kita berharap mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi hambanya yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat, masuk surga tanpa harus disiksa di neraka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika wa ta'ati rasulika ya qadiyal hajah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha wa maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa faradtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an. Allahumma barik baladana Indonesia. Allahumma barik baladana Indonesia. Allahumma barik baladana Indonesia waj'al ahlahu min ibadikal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.